Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kosakata. Kosakata yang ada di tempat bermain. Kita akan simak percakapan berikut ini. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, dari percakapan tersebut ada beberapa kosakata yang akan kita pahami bersama, ya. Nah, ini, apakah arti dari kata berikut ini? Ada kata indah, nyaman, dan juga rindang. Siapa yang tahu apa artinya indah? Iya, betul. Indah itu bagus atau enak untuk dipandang mata. Ya. Kemudian kalau nyaman, apa artinya nyaman? Betul juga. Nyaman adalah suasana yang enak, segar, dan sejuk. Nah, kalau rindang apa artinya? Iya, rindang artinya banyak cabang dan ranting serta daun-daunan di situ. Tetapi bukan daun-daun yang sudah gugur ya, bukan yang sudah jatuh ya. Daun-daun yang masih berada di pohon. Ya, kita lanjutkan dengan menyimak percakapan antara Neneng dan Ibu. Ibu, bisakah Ibu melihat foto ini sebentar? Mengapa? Apakah Ibu masih ingat nama tempat ini? Ya, namanya Taman Anak Warna-Warni. Waktu itu Ibu mengantarku bermain bersama Nyai. Ibu masih ingat? Tentu Ibu masih ingat. Aku suka sekali di sana. Tempatnya indah, bersih, nyaman, pohonnya rindang, dan udaranya sejuk. Ada banyak permainan juga. Kamu senang bermain di sana. Bagaimana cara apa kita merawatnya, Bu? Kita tidak mencoret-coret alat, tidak mematahkan alat, tidak membuang sampah sembarangan, yaitu membuang sampah di tempatnya, dan lain-lain. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, Bu. Aku ingin kembali bermain di sana. Nah, dari percakapan ini kita juga akan cari beberapa arti dari kosakata yang ada. Ya, kalian nanti diminta untuk menyusun huruf-huruf menjadi kata yang artinya berada di sebelah kiri. Ya, nanti nomor 1 ada banyak cabang, ranting, dan juga daun. Ada huruf yang tersusun yang acak di situ. Kemudian nomor 2, suasananya enak, segar, dan sejuk. Kemudian nomor 3, berair dan berlumpur. Kemudian nomor 4, wilayah atau tempat yang kotor dan tercemar serta tidak tertata. Kemudian yang kelima, bagian cabang pohon yang kecil-kecil. Baik, kita mulai dari nomor 1. Banyak cabang, ranting, dan juga daun. Ada huruf D, A, G, I, N, R, dan N. Apa ya kira-kira? Apa kata yang artinya banyak cabang,
ranting dan juga daun. Betul sekali, rindang. Ya, sekarang nomor 2 ya. Suasananya enak, segar, dan sejuk. Ada huruf Y, A, N-nya 3 kali, dan M. Siapa yang tahu? Coba, siapa? Betul juga. Nyaman, ya. Kemudian yang nomor 3, berair dan berlumpur. Ada huruf E, K, B, C, dan E. Wah, mudah sekali. Apa ini ya? Betul, becek. Ya. Kemudian nomor 4, wilayah atau tempat yang kotor dan tercemar serta tidak tertata, ya, pasti berantakan ini ya. Ada huruf K, H, M, U, dan U lagi. Ada yang sudah menemukan apa ini? Iya, betul. Kumuh. Dan yang terakhir, bagian cabang pohon yang kecil-kecil. Jadi ada pohon, kemudian ada cabang-cabang yang kecil. Ada huruf N, G, R, T, I, A, dan N. Membentuk kata apakah ini? Membentuk kata apa? Ya, betul. Ranting. Ya, coba diulang dari awal. Banyak cabang, ranting, dan daun. Kata yang artinya ini adalah rindang. Suasananya enak, segar, dan sejuk. Apakah itu? Ya, nyaman. Kemudian berair dan berlumpur itu becek. Nah, ini wilayah atau tempat yang kotor dan tercemar serta tidak tertata itu kumuh, ya. Nah, ini biasanya ada di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir rel kereta, itu masih ada perumahan rumah-rumah kumuh ya. Kemudian yang nomor 5, bagian cabang pohon yang kecil-kecil itu adalah ranting. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar beberapa kosakata yang ada di tempat bermain, sekarang coba lihat gambar tempat bermain ini. Bersih dan tertata ya, rapi. Sehingga kalau kalian main di sini pasti suasananya nyaman. Nah, sekarang ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu seperti apa? Oke, ya, yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Kemudian yang kedua, jauh dari hiruk-pikuk kendaraan bermotor ya, sehingga anak-anak yang bermain di situ aman. Lalu selanjutnya, tidak ada kotoran hewan. Ya. Kalau di sini tidak banyak hewan-hewan liar, berarti di situ juga bersih, tidak ada kotoran hewan. Ya, kalau ada tentu menyebabkan bau dan bisa juga kalau ada yang sedang bermain kemudian tidak teliti bisa terinjak ya. Nah, itu harus bersih dari kotoran hewan. Berikutnya, tempatnya rindang sehingga tidak kepanasan anak-anak yang bermain di situ. Dan yang terakhir, tidak becek sehingga nyaman digunakan untuk bermain. Nah, ini ciri-ciri tempat bermain yang bersih ya. Tentu kalian akan suka kalau diajak bermain ke tempat yang seperti itu. Nah, kalau tadi sudah tahu ciri-cirinya, sekarang tentu ada cara untuk menjaga agar tempat bermain tetap bersih dan nyaman ya. Bagaimana cara menjaganya? Caranya yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kalian pasti sudah melakukan hal ini. Yang kedua, jaga kebersihan rumah dan tempat bermain. Ya, mungkin ini tempat bermainnya dekat dengan rumah sehingga rumah dijaga kebersihannya, tempat bermain pun juga.
Lalu berikutnya, olah sampah menjadi pupuk kompos. Nah, tentu ini yang mengolah bukan kalian ya. Tentu petugas kebersihan yang menjaga tempat bermain. Tapi kalau misalnya tempat bermainnya itu hanya di halaman rumah, tentu saja di antara keluarga ya, sesama anggota keluarga bekerja sama untuk mengolah daun-daun, ranting-ranting yang berjatuhan untuk dijadikan pupuk kompos ya. Kemudian remukkan sampah plastik atau karton sebelum memasukkan ke tempat sampah ya, sehingga tidak memakan tempat ya dan mudah untuk dibuang. Berikutnya, daur ulang sampah. Dan jadi sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang, silahkan didaur ulang, dijadikan barang-barang atau benda-benda yang baru dan bermanfaat ya. Baik, dan yang terakhir, kerja bakti di lingkungan sekitar tempat bermain. Nah, itu tadi cara-cara untuk menjaga kebersihan tempat bermain. Lalu jangan tutup saluran pembuangan jika ada ya. Saluran pembuangan harus ditutup supaya tidak digunakan untuk nyamuk berkembang biak. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran bahasa Indonesia ya. Selamat melanjutkan untuk kegiatan berikutnya ya. Salam sehat dan bye.